Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau sehat. Berjumpa lagi dalam pelajaran ekonomi. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya, yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang kelangkaan. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ayo anak-anak, kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran kali ini anak-anak kita menggunakan pendekatan saintifik ya, dengan model problem based learning. Di sini anak-anak diharapkan bisa mendeskripsikan pengertian dari kelangkaan berdasarkan pengalaman dari lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan. Ketiga, peserta didik dapat menemukan solusi untuk mengatasi kelangkaan. Keempat, menyajikan hasil telaah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Yang terakhir, mempresentasikan hasil-hasil analisis solusi kelangkaan. Itu dari tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Anak-anak, manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau sering dikenal sebagai Homo economicus. Di sini, sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah puas dan selalu berusaha terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebetulnya, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Ya, kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang dan jasa menuntut adanya pemenuhan anak-anak. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan manusia itu. Pada zaman praaksara, kehidupan mereka itu masih primitif anak-anak. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, dilakukan dengan cara berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan dari hutan. Tetapi seiring berjalannya waktu, cara berpikir dan budaya mereka mulai berubah. Hidup menetap, bercocok tanam, dan untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan juga mereka melakukan secara barter anak-anak. Saat ini, di mana jumlah penduduk semakin bertambah, kebutuhan manusia pun akan semakin banyak. Dalam memenuhi semua kebutuhannya, manusia harus bekerja untuk mendapatkan uang itu. Kemudian dengan uang itu mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya anak-anak. Sampai di sini dari paparan Ibu harap paham ya sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Sudah diperhatikan? Nah, kejadian apa yang kalian lihat dari gambar tersebut anak-anak? Iya, benar. Pintar sekali anak-anak. Bahwasanya gambar ini menunjukkan antrian BBM di pom bensin. Ibu yakin di setiap daerah anak-anak sudah pernah mengalami kejadian yang seperti ini. Ya, benar juga untuk gambar yang kedua ini, anak-anak orang sedang mengantri untuk mendapatkan air bersih. Setelah anak-anak melihat dua gambar kejadian tadi, maka pertanyaannya, kenapa dua kejadian tersebut itu bisa terjadi anak-anak? Iya, tepat sekali. Kejadian dari gambar tersebut itu menyatakan bahwa kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas, sehingga masalah yang akan muncul pada kejadian tersebut adalah kelangkaan anak-anak. Ya anak-anak, sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya pengertian dari kelangkaan adalah
suatu keadaan di mana terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang sementara banyak, barang dan sumber daya jumlahnya terbatas. Contohnya anak-anak, LPG sering langka karena adanya produksi yang terkendala, tetapi kebutuhan masyarakat banyak, maka timbullah kelangkaan dengan antrian yang panjang. Ini juga pernah terjadi anak-anak di daerah kalian masing-masing. Lanjut anak-anak, faktor penyebab kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan yang pertama adalah keterbatasan sumber daya alam. Anak-anak, alam menyediakan sumber daya yang cukup melimpah. Bisa kita lihat betapa kayanya alam kita ini yang telah Tuhan berikan kepada kita. Namun tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi jika manusia mengolahnya sembarangan. Walaupun sumber daya diperbaharui itu banyak sekali atau tersedia secara bebas, tetapi tetap saja akan berkurang ketika lama-kelamaan juga akan habis. Apalagi kita sebagai manusia itu tidak bisa bersyukur, tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Faktor penyebab kelangkaan yang kedua, anak-anak, yaitu perbedaan letak geografis. Ternyata anak-anak geografis kita itu tidak sama meskipun kita sama-sama tinggal di Indonesia. Sumber daya alam biasanya akan tersebar tidak merata di setiap daerah. Adanya yang subur, ada yang kaya tambang, namun ada pula dengan daerah yang gersang dan selalu kekurangan air. Perbedaan inilah anak-anak yang menyebabkan sumber daya menjadi langka dan terbatas, terutama bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Kemudian kita masuk ke faktor kelangkaan yang ketiga anak-anak, yaitu pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini anak-anak menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan barang dan jasa. Artinya anak-anak, semakin banyaknya pertumbuhan penduduk, maka harus diiringi dengan sumber daya manusia yang meningkat. Faktor kelangkaan yang keempat yaitu keterbatasan kemampuan produksi. Keterbatasan produksi itu menyebabkan penawaran tetap, sedangkan permintaan barang tersebut tinggi sehingga selain penyebab kelangkaan juga dapat menyebabkan inflasi pada permintaan anak-anak. Faktor penyebab kelangkaan yang kelima, anak-anak, yaitu bencana alam, di mana bencana alam yang terjadi akan merusak segala sumber daya alam yang ada, mengakibatkan kerugian baik dari segi moral maupun fisik. Hal ini anak-anak juga bisa menimbulkan atau menyebabkan kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan yang keenam anak-anak yaitu tidak adanya barang pengganti atau substitusi yang efektif. Tidak adanya barang pengganti anak-anak ternyata juga bisa menyebabkan kelangkaan. Karena tidak adanya barang pengganti maka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan manusia. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab kelangkaan anak-anak, kita juga harus tahu bagaimana usaha untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Yang pertama, usaha kita sebagai manusia untuk mengatasi kelangkaan tersebut yaitu menyusun skala prioritas anak-anak. Skala prioritas diperlukan untuk menentukan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan ukuran yang tidak penting. Dengan menyusun skala prioritas anak-anak, kita bisa menentukan mana kebutuhan mendesak, mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditinggalkan anak-anak. Solusi yang kedua anak-anak yaitu menghemat menggunakan sumber daya alam. Karena dengan kita menghemat, maka kebutuhan yang akan kita butuhkan ke depan itu bisa terpenuhi. Sedangkan yang ketiga, anak-anak memelihara dan melestarikan sumber daya alam yang baik. Artinya sebagai manusia kita tidak boleh tamak dengan
alam yang sudah ada anak-anak. Solusi yang keempat, anak-anak menciptakan alat pemenuhan atau barang pengganti yang disebut dengan substitusi. Misalkan makanan pokok kita adalah nasi, kita bisa ganti dengan ubi, bisa ganti dengan roti, bisa ganti dengan jagung, atau lain sebagainya anak-anak. Yang terakhir, anak-anak meningkatkan berbagai macam sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak sudah paham kan tentang konsep kelangkaan dan kebutuhan? Sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Bertemu lagi di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.